Apa itu nation survival? Apa itu nation right? Apa itu nation interest? Bisakah kita membedakan ketiga hal itu tentang kebangsaan tersebut? Untuk mempertahankan hidup sebuah negara yang berdaulat utuh, maka kita setiap anak bangsa harus paham apa itu masalah kebangsaan. Kita mulai bahas dari nation interest. Apa yang dimaksud dengan nation interest? Nation interest adalah ke arah mana negara kita bergerak menuju. Sebentar, kita ini jangan-jangan ditanya nation itu apa, state itu apa, atau dalam bahasa Indonesia bangsa itu apa, negara itu apa, nggak ngerti ngebedainnya. Betul ya? Masih bingung? Kita bahas lebih dalam. Bangsa Indonesia itu jadi lebih dulu dari negara Indonesia. Bangsa Indonesia itu jadi lebih dahulu ketika Sumpah Pemuda tahun 1928 dengan mengatakan berbangsa satu, bangsa Indonesia. Maka sejak saat itu jadilah bangsa Indonesia. Sementara negaranya, negara Indonesia baru jadi setelah 17 Agustus 1945. Baru ada yang namanya NKRI. Baru ada negara atau state. Bangsa atau nation itu ada haknya, ada right-nya. Dan ini yang harus ditegakkan. Bagaimana menegakkan nation interest? Dalam jangka panjang, kita ini harus memiliki sistem bernegara yang kuat. Kita ini harus memiliki sifat bangsa yang penuh dengan kompetensi. Salah satu pentingnya bernegara adalah kita memahami prinsip bernegara. Yang membedakan negara Indonesia dengan Singapura, yang membedakan Indonesia dengan Cina, yang membedakan Indonesia dengan Amerika adalah prinsip bernegara masing-masing. Ada value yang ditanam di setiap negara. Ada prinsip yang dianut di setiap negara. Misalnya Bill of Rights-nya Amerika, Liberté, Égalité, dan Fraternité-nya Perancis. Cina dengan BRI-nya, Belt Road Initiative. Indonesia dengan Five Principle atau Pancasilanya. Kita sekarang melihat negara yang sulit dikontrol karena populasinya 1,5 miliar manusia, yaitu bangsa Cina. Bagaimana bangsa Cina ini supaya mempunyai negara yang tetap utuh? Bukan main-main mengelola bangsa Cina ini. Negara Cina sangat serius mengurusi bangsa Cina. Juga demikian dengan Amerika. Ada 380 juta bangsa Amerika yang terdiri dari multiras. Bukan suku loh, ras dan etnik. Ada 100 kali. Amerika adalah negara imigran. Indonesia rasnya sedikit. Ada Melanesia, Polinesia, dan Melayu. Jadi suku bangsanya kita banyak. Dan yang unik adalah 89% beragama Muslim. Sehingga Indonesia bisa dikatakan dengan 267 juta jiwa, 89%-nya adalah Muslim. Indonesia adalah negara Muslim terbesar di dunia. Jadi bagaimana membuat negara kita ini utuh terus sampai akhir zaman? Saya teringat sebuah sesi dikala saya masih aktif di sebuah lembaga negara urusan pertahanan. Kami diperlihatkan, ditontonkan film dokumenter yang sangat menarik. Film ini adalah bagaimana Cina membangun doktrin bernegara masuk ke bawah sadar anak-anak bangsa Cina. Diperlihatkan melalui kamera CCTV di video tersebut di sebuah tempat penitipan anak. Karena kala itu banyak sekali suami istri yang bekerja di Cina dan anak semata wayangnya dititipkan di tempat penitipan anak milik negara. Anak itu usianya berkisar 3-5 tahunan. Ketika mereka sehabis makan siang, mereka pun tidur siang secara bersama-sama. Kira-kira jam 1-an kira-kira. Dan baru terlelap 15 menit lalu disetel lagu kebangsaan Cina. Ajaib, anak-anak itu bangun berdiri tegak sikap sempurna. Walaupun matanya tertutup, badannya doyong-doyong. Sampai lagu tersebut berakhir kira-kira 1,5 menitan. Lalu mereka melanjutkan tidur lagi. Dan ini bagi saya luar biasa sekali. Lalu ada di sesi lain. Mereka kan tinggal di rumah susun, yang apartemen itu. Dimana di sore hari banyak anak-anak lagi main basket, main bola, main tai chi, dan beragam aktivitas sore. Pada pagi dan siangnya, di tiang-tiang itu dipasang speaker toa banyak oleh sebuah tim. Ketika puncak kegiatan mereka kira-kira jam 5 sore, kembali diperdengarkan lagu kebangsaan Cina. Apa yang dilakukan? Anak-anak tadi yang lagi lari, lagi bergerak, tahu-tahu anak-anak itu semuanya diam, berdiri dengan sikap sempurna ketika lagu kebangsaan Cina tadi diperdengarkan. Mereka diam sampai lagu tersebut habis, selesai dinyanyikan. Dan mereka hanya diam saja di posisi masing-masing. Kalau lagi ke timur, yang ngadep timur, lagi barat, yang ngadep ke barat gitu ya. Dan ketika lagu selesai, mereka berhamburan kembali beraktivitas. Jadi apa yang kita bisa ambil dari pelajaran bernegara Cina kali ini? Ada baiknya ke depan lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan adalah stansa 2 atau 3 stansa sekaligus. Lalu setiap anak bangsa mendengar lagu Indonesia Raya dinyanyikan, berdiri sikap sempurna, tidak goyang, tegak gagah sampai lagu itu selesai. Inilah strategi survival of the nation. Keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah perjuangan jangka panjang. Membentuk karakter ini kita harus membangun dengan semangat yang gigih militan, yaitu diawali dengan sikap sempurna mendengarkan lagu Indonesia Raya.